Hai guys, welcome back to my channel. Nama saya Sarintan Saragi. Video saya kali ini saya mau bercerita aja. Gak tahu judulnya apa ini ya, campur aduk lah, kisah gue atau apa masa lalu, terserah. Ini tentang suaminya orang di masa lalu gue ya, maaf. Sebenarnya bukan mengurusi suami orang, membahas suami orang, cuman bercerita tentang masa lalu gue. Tepatnya waktu SMK ya, gue sekolah di perhotelan ya, sekolah di perhotelan pula. Gue sekolah di SMK jurusan perhotelan ya, Akpar, Akademi Pariwisata. Nah, sekolah kami itu sudah standar internasional, ngerti kan? Standarnya internasional, speaking English gitu loh. Tapi saya nggak suka Inggris. Tapi yang mau saya bahas udah lah, nggak usah lah itu gitu kan. Masalahnya gue sekolah udah lah itu. Tiba-tiba ini guys, gue persingkat nih ya ceritanya biar cepat. Kami dikirim PKL ke Malaysia ya, bagi siapa yang mau. Waktu itu gue nggak mau gitu, tapi disuruh sama orang tua gue, berangkat aja. Gue berangkat, tapi kami kan praktis lagi. Kami ada praktis gitulah, dilatih kan. Kami disuruh latihan sebelum berangkat ke Malaysia. Kami segala macam lah, harus jadi orang profesional di dunia kerja ya. Kami semuanya udah berhasil gitu loh, pokoknya kami lulus lah. Makanya yang lulus dalam latihan itu diberangkatkan ya. Attitude harus bagus, baik, sopan gitu loh. Pokoknya paling utama kan di dunia perhotelan itu ramah gitu loh. Penampilan yang paling pertama itu harus sopan, harus greeting gitu kan. Greetings lah, selamat pagi, selamat datang di hotel kami, gini gitu ya. Saya bukan orang munafik, itu tuntutan sekolah kan. Padahal aslinya saya ya kayak gini guys, suka ngomong kuat-kuat suara gitu loh. Padahal di sekolah saya gue dididik harus sopan, ramah. Ya bu, iya mbak, kak, harus senyum gitu sekolah kami. Tapi aslinya gue kan yang nggak kayak gitu. Tapi kalau orang yang nggak kenal gue pasti dibilang gue munafik. Itu nggak munafik ya guys, itu tuntutan kerja gitu loh. Ya gue harus profesional lah, jangan idiot gitu lah kalian menilai gitu kan. Pokoknya apa yang kau tabur sama orang, itu yang bakal kau tuai. Kau ucapkan kata-kata kasar sama gue kembalikan sama lo, itu aja ya kan. Ya terserah, gue nggak butuh penilaian lo gitu lah intinya. Gue nggak butuh penghinaan, fitnah dari lo gitu. Lo bilang apa tentang gue balikin gitu kan. Lo nggak mau gue balikin, ya jangan ucapkan kata-kata yang nggak pantas gitu. Oke, next, lanjutlah ya ceritanya. Akhirnya kami yang udah lulus ini kan diberangkatkan ke Malaysia, udah berangkat lah ini. Pokoknya prosesnya panjang banget lah, ribet segala macam, itu nggak usah diceritakan di sini. Susahnya minta ampun lah. Makanya badan ini pendek terus, aduh, beban hidup berat banget. Gue bukan anak orang kaya. Itu biaya gue ke sana itu berangkat itu utang. Karena di sana katanya kami bakalan digaji ya. Padahal kami kan PKL ya, kami praktek itu belajar digaji. Ternyata 200 ringgit guys. Cuman biaya kesana habis kurang lebih biaya gue 7 juta lah habis, nggak tahu kemana uang itu ya kan. Kenapa bisa jadi 7 juta habisnya, nggak tahu. Sementara yang kami terima di sana cuman 200 ringgit per bulan selama 6 bulan. Kalau dirupiahkan itu kan 1.200 ringgit gitu kan, nggak nyampe lah 7 juta. Tapi katanya kalau lembur bakalan ditambahi gajinya. Kirain ada lembur di sana, rupanya nggak bisa gini segala macam. Aduh, adalah masalah. Ternyata yang di kampung udah habis uang 7 juta nggak bisa diganti gitu loh. Utang mama saya jadi banyak.
nggak tahu kenapa bisa habis 7 juta waktu itu ya. Utang mama saya jadi banyak lah pokoknya gitu. Di sana itu kami gabung sama anak Bali kerjanya gitu kan. Nah, anak Bali ini ya campur aduk lah ya, agamanya ini itu bukan itu yang mau dibahas. Ya, bukan itu yang mau dibahas. Tiba-tiba kami dikumpulkan di HR ya sama Misko Cina. Gue lihat ada kan kenalan nih. Gue masih dengar namanya, hai nama saya Ramanda katanya gitu kan, begini-begini. Terus tiba-tiba kayak tertarik gitu dengar suara dia loh. Ini anak kok aneh banget, beda dari yang lain gitu kan. Semua kawannya kaya-kaya banget kan, gaul-gaul gaya semua gitu. Dia sederhana banget. Dia bawa botol minum sendiri, dia bawa ini itu segala, pokoknya sederhana banget. Tipe gue banget, tau nggak sih? Gue cari cowok yang kayak gitu. Tapi waktu itu kami di sana kan dilarang pacaran, nggak boleh. Cuman kalau mau ngasih tahu, suami idaman gue ya kayak gitu gayanya gitu. Tapi bukan dia. Gue nggak suka kulit hitam. Dari perbuatan dia, sifat dia semuanya, aduh, suami idaman gue banget. Tapi fisiknya, dari fisik ya, dari semuanya enggak. Pokoknya enggak. Bukan itu yang penting sih, bukan fisik ya kan. Cuman ya udahlah, kesederhanaan dia itu gue suka banget. Tapi kami kan nggak boleh pacaran. Akhirnya gue penasaran gitu kan, ini anak namanya Ramanda, panggilannya kan suka hati, bisa Ram, bisa Ramanda, bisa Manda gitu kan. Jadi udahlah, selesai perkenalan itu, semuanya udah saling menyebut nama. Dibagilah department ya, bagi apa tempat di mana PKL gitu kan. Jadi kan itu hotelnya besar banget, Genting Highland, kamarnya 2018 dulu ya. Besar banget, ada 5 hotel kan, restorannya aduh nggak tau lah, gede banget ada. Dibawalah kami satu di departemen sama si Ramanda. Loh kok bisa sama dia gitu kan, mikirnya gini, apa ini maksudnya, apa karena gue senang tadi dengar nama dia gitu kan, gue jadi apa ya, gue penasaran tentang dia, kok jadi kerjanya sama bareng dia gitu kan, satu departemen nih di restoran. Jadi orang-orang sana manggil dia Remenda gitu kan. Jadi Remenda. Maaf sebelumnya, dia udah suami orang sekarang. Gue sebenarnya nggak suka sama dia, nggak pernah lagi berhubungan sama dia sampai detik ini, nggak pernah. Cuman gue mau menceritakan kisah gue yang sebenarnya dulu sama dia gitu loh. Soalnya ada gosip dulu dia itu katanya gini gitu, udah mau menikah sama gue, itu nggak benar ya. Jadi gini, gue mau menjelaskannya semua kejadian itu. Jadi setelah itu kan dia kan dipanggil Remenda gitu kan, sini gini. Jadi kami kan udah satu departemen, kerjanya sama gitu loh, dibagilah shiftnya, dibagi. Gue sering banget loh satu shift sama dia gitu loh. Ini maksudnya apa ya gitu kan jadi istilahnya bertanya-tanya nih kan. Tadi gue senang dengar nama dia, suara dia gitu loh, tiba-tiba disatuin sama dia. Gue mikir-mikir, merenung gitu loh, apa sih yang sebenarnya, apa yang spesial dari anak ini gitu sehingga dia didekatkan sama gue gitu kan. Ternyata dia ngajak, tiba-tiba kan kami udah selesai perkenalan di departemen itu sama pekerja-pekerja, staff di situ kan. Tiba-tiba dia bilang gini, hai kamu anak Medan ya katanya, kamu dari Medan katanya gitu. Iya, aku bilang. Nama panggilan saya Ramanda, saya Ramanda katanya. Dia giniin tangannya, oh Sari, aku bilang, Sari Intan, aku bilang gitu kan. Panggilannya apa nih? Terserah mau panggil Sari mau Intan, aku bilang gitu. Oh panggil Intan aja lah ya, cantik tahu Intan gitu kan. Entang didengar bagus tahu, tapi teman saya ada yang namanya Intan, bandel katanya. Saya diam. Udah cari gara-gara ini di awal gitu ya kan, bikin emosi juga nih, anaknya bandel katanya.
hati-hati lu gitu kan, kayaknya mau apa tujuannya ini gitu kan. Terus dia bilang, kamu di itu kamu siapa ketuanya, katanya, house leadernya siapa. Bingung gue kan, oh kemarin kami udah sempat milih ya. Oh jadi tiba-tiba gue ingat, ayo bu, kayaknya nanti kamu bakalan kenal lah, nantilah kenalan gitu kan. Gimana, aku mau jumpain dia dong, katanya, kenalin gue, katanya, ada nomornya, pokoknya kami apa, kenalin sama aku, kami panggilnya aku kamu gitu kan. Terus dia bilang si Ramanda, ada nomornya enggak, katanya. Jadi gue lupa lah kan kejadian itu gimana sih ceritanya, lupa. Dia aku ngasih nomor atau enggak, gimana ceritanya nggak tahu lah. Pokoknya gue kasih tahu, pokoknya namanya Bonita, itu ketua kami gitu kan. Aturannya aku yang dipilih, tapi aku nggak mau kan, karena aku nggak cocok jadi pemimpin. Aku kasar, suka kasar lah, suka gila, penyakit aku banyak, jadi aku nggak cocok jadi pemimpin. Terus si Ramanda bilang kayak gini, terus aku nanya kan, emangnya mau ngapain sih, aku bilang gitu. Nanti kalau dia nanya aku bilang apa? Oh gini, katanya, aku kan Kristen, aku mau ngajak kalian ibadah, katanya gitu. Oh kebetulan, kamu agamanya apa, katanya. Aku Kristen, aku bilang kayak gitu. Kita ke gereja yuk, katanya, hari Minggu ini, katanya. Di mana ada gereja di sini, aku bilang kayak gitu. Mana ada gereja, aku bilang gitu. Bukan di gereja, dia di toko-toko, katanya. Jadi kita ibadahnya di toko-toko, dibilang gitu. Ada pendetanya kok nanti. Terus pakai bahasa apa itu ya, aku bilang gitu. Ngomongnya bahasa Inggris, aduh aku nggak ngerti, bilang ada translate-nya nanti, katanya. Rupanya udah dibicarakan lah kan, semua dijumpai, aku ketemukan lah dia sama si Bonita, mereka bicara bincang-bincang apa nggak tahu lah ya kan. Pokoknya si Bonita bilang, aduh aku nggak bisa, katanya gitu kan. Kenapa, aku bilang kayak gitu. Kalian aja lah ya, katanya, sibuk ini segala macam, katanya. Rupanya hari Minggu itu hanya kami dua yang bisa gereja, yang lainnya banyak Kristen kan, tapi nggak ada yang bisa gereja gitu loh. Jadi yang ibadah kami dua aja. Ya udahlah Intan, kita dua aja yuk, katanya kayak gitu. Nanti kalau misalnya yang lain pada mau ikut, kalau kamu bujuk deh, katanya. Kalau mereka mau ya udah kita ajak gitu loh. Kalau mereka nggak mau ya udah kita dua aja dulu gitu. Aduh aku gimana ya Ramanda, aku bilang gitu, gini nggak apa-apa, ya udah pokoknya kita ibadah loh, katanya gitu. Kita kalau jauh dari keluarga, kita harus dekat sama Tuhan, katanya, harus begini. Bagus juga nih jiwanya nih gitu. Gue semakin ini ya kan, dasar kurang ajar nih orang gitu kan. Dia apa ya, kayak gue banget gitu kan, kemana-mana doa Tuhan gitu, pokoknya butuh Tuhan banget gitu kan. Nah jadi akhirnya jadilah nggak ada yang mau gitu. Akhirnya kami dua yang ibadah, udah kayak orang pacaran, tapi kami nggak pacaran di situ, kami temenan. Intan, kata, untung kamu datang ini. Dia kan anaknya gokil banget itu sama enak, katanya. Wah Ramanda, aku gitu, kita berdua nih, kata. Rupanya pun translate-nya nggak datang nih ya, bahasa Inggris gitu kan. Aduh gila nggak ngerti gue, nggak ngerti ya, khotbahnya bahasa Inggris. Kesananya kami dulu itu belum ngerti bahasa Inggris gitu loh, soalnya kami nggak ada les bahasa Inggris kan, nggak tahu kami bahasa Inggris yang dari Medan gitu loh. Ya kalau speaking biasa ngerti lah, ini pendalaman Alkitab. Bahasa Indonesia aja gue nggak ngerti, ini bahasa Inggris pula. Kalau speaking bahasa sehari-hari Inggris kami bisa, hello I want to, misalnya dia mau pesan apa gitu kan, ya udahlah kami kayak istilahnya, kami kan waitress di sananya gitu loh, belajar kan, mau belajar bukan mau jadi pekerja di sana. Jadi bahasa Inggris itu nggak terlalu gitu loh, ya sekedar aja, hello my name is gitu ya, speaking bisa, I want to book ini itu kan, pesan-pesan biasa lah gitu loh. Jadi kan kalau Alkitab ini bahasa Indonesia aja kadang kita nggak ngerti gitu loh, ini bahasa Inggris pula gitu kan. Pusing lain Ramanda, aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Pulanglah, aku bilang gitu kan. Jangan, aku nggak tahu si Ramanda ini pintar bahasa Inggris. Rupanya dia pintar banget bahasa Inggris guys. Dia lancar banget kayak minum air kan. Kata si Ramanda. Jadi di depan kan ngomong, dia di sini nih, di telinga nih, kata. Jadi ya gue nggak ngeliat ke depan ya kan, gue ngeliat Alkitab aja, dia yang jadi istilahnya gue
jadi istilahnya pendetanya si Ramandeni gitu loh, yang gue dengar gitu kan, katanya pintar banget dia, kayak penafsiran dia pun pas gitu loh kan. Gue tahu juga kalau bahasa Indonesia penafsiran Alkitabnya kayak gini-gini, karena gue namanya anak Tuhan gitu kan, dituntun Roh Kudus, kayak ada suara dari Roh Kudus, ini benar-benar benar gitu kan. Jadi si Ramandeni imannya termasuk lah ya, top, imannya bagus juga. Nah, semakin nih kan, semakin kagum nih gue sama ini anak gitu kan. Wah, kurang ajar juga ini ya kan. Habis itu selesai ibadah kami makan di gereja, dipanggil kan, rupanya makan mie-nya mie babi. Gue gak bisa makan babi, gue belum menjurit teriak. Dengar, kamu didoakan tuh di sana katanya biar bisa makan babi. Akhirnya kami didoakan kan, jadi bisa lah makan babi, makan lah, nggak gatal gitu kan. Udah selesai ibadah itu, udah selesai pulang. Aku minta ini nih, entah apalah yang terjadi di situ kan. Akhirnya aku jadi kompak banget sama si Ramanda. Kami jadi temanan, kami nggak pacaran, ingat, kami nggak pacaran. Rupanya diajaklah saat teduh. Kami ke taman saat teduh biar nggak diganggu orang kan. Ke taman lah, kami dinginnya minta ampun. Kami belum pacaran di situ, belum pula. Kami memang nggak pacaran loh. Kami pernah pacaran pun pura-pura. Ya pura-pura. Jadi si Ramandeni, aku kan kagum sama dia, aku kagum, tapi bukan tipeku lah dia gitu lah. Dari segi ini bukan mau sombong ya, kan kita punya selera. Aku kan jujur di sini, aku nggak suka cowok kulit hitam, nggak mau menikah sama laki-laki yang berkulit hitam, nggak mau lah. Suka gue ya kan, kalian nggak boleh merendahkan gue ataupun menghina gue, jangan gitu loh, nanti dosa kalian tahu. Jadi udah saat teduh ya, waktu itu kami sama si Bonita ikutlah, rame-rame lah kami saat teduh, nggak kami berdua gitu kan. Tiba-tiba mereka nggak tertarik gitu, yang tertarik cuma aku gitu loh, yang lain pada kedinginan. Aduh, entah kenapa mereka kan nggak tertarik. Udah saat teduh itu selesai, akhirnya saat teduh selanjutnya nggak ada yang mau, nolak semua, karena memang dingin banget di situ juga kan. Intan, aku nggak bisa loh nggak ibadah, katanya. Intan, ya udahlah kita dua aja lah yang ibadah saat teduh, katanya. Tapi jangan di taman lah, aku bilang, kayak orang pacaran aja, aku bilang kayak gitu. Nggak ada tempat lagi, Intan, di mana lagi, katanya kayak gitu kan. Memang nggak ada tempat ya kan guys, nggak mungkin kita di restoran, nggak mungkin kita di rumah makan, masa bikin saat teduh di rumah makan, kata dia. Benar juga ya kan. Terus di mana lagi selain di taman, nggak ada lagi tempat aman. Betul juga, pikir gue kan. Ayolah Intan, katanya gitu, kita saat teduh di taman. Ya udah ayo, aku bilang gitu kan. Ini kan untuk Tuhan, katanya, bukannya apa-apa, dibilang dia. Bagus juga nih jiwanya orang gitu kan. Pergilah kami ke taman, berdoalah kami di situ dengan segala macam. Semakin kagum nih gue kan, pintar banget nih menjelaskan, udah kayak pendeta gitu kan. Maaf guys, minum dulu pakai plastik. Udah kayak pendeta banget dia menjelaskan gitu kan. Semakin kagum. Tapi aku nggak cinta sama dia, nggak ada niat pacaran sama dia gitu kan, nggak. Temenan aja kami gitu kan. Tiba-tiba karena kami sering saat teduh sama di taman, terciptalah gosip. Di situ kami digosipkan pacaran. Akhirnya kami pura-pura bilang kami pacaran. Itu cerita sebenarnya. Kami pura-pura. Padahal kami nggak pacaran. Kami ke taman itu saat teduh. Maksudnya ya udahlah Intan, kalau dibilang pacaran iyakan aja lah, bilang aja pacarmu Yesus Kristus, kata dia. Oh iya benar juga gitu kan, kan ada Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kami nggak pacaran tapi pura-pura pacaran ya. Jadi kalau di depan mereka kami acting, kami pegangan gitu gitu. Jadi sampai detik ini dia nggak pernah peluk gue, karena selama di sana kami 6 bulan sama terus sama si Ramanda. Sejak kenal itu kan, satu departemen lagi ya kan, saat teduh terus bareng sama si Ramanda, kayak orang pacaran di taman pula ya kan. Kami dua, yang kami bahas memang Alkitab loh, benar, kami pendalaman Alkitab. Tapi selama dia selesai kami saat teduh, kami kan cerita tentang kisah-kisah kami. Dia cerita gini,
Tapi aku sebagai pendengar aja ya, aku disuruh cerita, aku nggak pernah pacaran, aku nggak punya masa lalu apa gitu kan, suka apa nggak ada gitu kan. Aku jadi cuman dengar ceritanya dia pernah suka sama yang namanya Dea, cinta pertamanya Dea ya, yang kedua Laura Clementine ya, cantik banget anaknya. Si Dea aku nggak kenal, dia tunjukin foto kayak Cina anaknya. Si Laura ini kalau menurutku Dea sama Laura cantikan mana? Laura cantik banget, aku suka banget dia Laura, jiwanya baik banget, bagus juga, dia rajin ibadah juga. Sempat pernah saat teduh bareng sama dia ya, ibadah sama si Laura, sering ke gereja juga kan, pernah kami bertiga gitu loh, pernah juga sama si Laura. Hampir lupa gue ceritain Laura. Nah dia sering banget ceritain selama kami saat teduh, dia selalu menceritakan perempuan yang cantik ini, yang dua orang ini, Dea dan Laura. Seakan-akan kami kayak orang pacaran, padahal yang kami ceritakan si Laura dan si Dea. Nah kami cerita demi cerita, aku jadi pendengar yang baik nih, pendengar yang budiman. Apalagi aku kan kagum sama nih si orang ini, si pintar ini, Ramanda ini ya, pintar banget, anaknya baik, sopan. Intan gini-gini, aku gini-gini sama Dea, aku ini Laura. Cuman Dea sama Laura ya, Intan, Laura itu apa ya, anaknya cuek banget Intan, gini katanya, aku suka. Jadi gue kasihan banget sama ini orang gitu loh, ini anak baik, kenapa kisah cintanya gitu kan. Kebetulan dari SD gue ini mak comblang, tepat banget gitu kan. Aduh benar-benar ini bukan suatu kebetulan ini gitu kan, dia tepat bercerita sama orang yang tepat gitu kan. Gue punya niat nih, mau bantuin nyatuin si Laura sama si Ramanda. Kami kayak orang pacaran di situ memang, kalau di orang kayak pacaran, padahal yang kami bahas itu Alkitab benar gitu loh. Dia pintar banget, tapi dalam hati gue kan kagum sama dia. Setelah dia cerita tentang Dea dan Laura, gue punya niat mau nyatuin dia sama si Dea. Nggak bakalan mungkin lagi kan, karena dia jauh juga, gue nggak kenal, nggak tahu nomornya. Jadi ya udahlah Laura lah gitu. Kamu beneran suka sama Laura? Aku bilang iya katanya. Dalam hati, aku bantuin nih orang. Aku berdoa, maaf ya guys, aku puasa di situ. Aku puasa untuk bantuin mereka supaya aku dapat izin dari Tuhan untuk mempersatukan mereka berdua ini, Laura dan Ramanda. Sama-sama pintar, sama-sama Kristen, cantik dan ganteng ya. Menurut gue kan lumayan lah. Kayak Ramanda itu baik kan, ganteng lah termasuk. Buat gue cowok yang ganteng itu adalah cowok yang baik hati, rendah hati, sopan ya. Itu yang ganteng. Termasuk juga lah kelebihan dan kekurangan dia itu udah termasuk lah di situ. Tiba-tiba ya gue pulang kan, udah mikir lah ini, udah gue persiapkan semua. Karena kalau gue comblangin orang pasti jadi. Itu gue, siapapun yang gue comblangin selalu jadi. Tapi ada juga yang gagal memang, tapi yang penting jadi dulu gitu kan. Gue berusaha berjuang ya, pokoknya berjuang banget lah gitu, berusaha mempersatukan mereka. Akhirnya tahu nggak guys, gue berhasil tapi gagal. Jadi awalnya gini, gue punya ide, Ramanda, kita ajak Laura yuk ibadah ke gereja. Ayo katanya, kamu nanti dengar sendirilah apa jawaban dia. Laura, kita ibadah yuk ke gereja bareng Intan, kemarin kami udah ibadah loh, enak tahu gini kata. Kadang orang itu bahasa Inggris kan, si Laura suka banget bahasa Inggris. Batuk nih. Laura bilang, aduh aku kayaknya nggak punya waktu, ntar aku lihat deh kalau aku sempat, aku ada waktu katanya. Si Laura pikirnya kan tadinya mau berdua sama Ramanda, kalau berdua dia nggak mau kan, karena ada Intan. Dia bilang, oh Intan anaknya yang mana sih, gue pengen kenal, gue sering dengar nama dia tuh katanya gitu kan, katanya dia anak Tuhan juga katanya kan gue terkenal anak Tuhan. Intan itu anak baik. Nah gue kan terkenal anak Tuhan guys, sesama kawan-kawan.
dikenalin lah. Ya udah, kami jadi akrab, tahu, kompak banget sama si Laura. Cuman awalnya gue gini, kayaknya Laura ini anaknya cuek banget, sombong gitu kan kayaknya gitu. Rupanya enggak, sama si Ramanda aja dia kayak gitu, sama kami dia baik, sopan, ramah banget gitu kan. Ternyata sama si Ramanda dia nggak suka. Cuek banget dia. Ramanda bukan tipenya gitu loh, si bapak kacamata ya, matanya tebal, yang matanya 4 itu katanya. Si Cikgu, dia nggak suka sama Ramanda. Ramanda dibilangnya Cikgu, bapak guru. Oh ya, nggak mau sama bapak guru, nggak suka. Habis itu kami ke gereja kan, Laura pun ikut gitu loh. Akhirnya udah semakin dekat lah, kami sering ketemu 3 gitulah ya. Makan di Taman Timpa gitu kan, makan di restoran. Di sana kan namanya hotel ya kan, harus makan di warung-warung gitu, namanya kan restoran, warung kecil itu kan. Nah, kami makan di kedai mama gitu kan. Kami makan di kedai mama lah sambil membicarakan saat teduhnya gitu. Sering lah saat teduh sama si Laura. Tiba-tiba nggak tahu kenapa arah berputar balik gitu loh. Si Laura jadi jodohin aku sama si Ramanda. Alah, sakit jiwa, gila. Aku benar-benar gila di situ. Gagal ini rencanaku. Akhirnya gagal. Jadi tercaplah aku dan Ramanda yang pacaran. Ya udahlah, kami pura-pura pacaran loh. Sebenarnya kami nggak pacaran. Kami pura-pura. Tapi depan orang iya seakan-akan kan pacaran. Itulah cerita sebenarnya. Kami nggak pacaran, pura-pura pacaran. Tadinya aku berniat menjodohkan Laura dengan Ramanda, karena Ramanda dengan dia nggak bakalan mungkin. Makanya guys, itulah kisahku di masa lalu tentang suaminya orang. Sekarang dia udah suaminya orang. Dulu kan dia belum suami orang. Aku sama Ramanda itu temenan aja ya, dari dulu sampai sekarang. Ramanda bilang dia, karena kami sering sama, ibadah sama gitu kan, dia jadi tumbuh rasa suka. Sebenarnya nggak rasa suka, cuman kagum. Aku tahu dia kagum dan aku pun kagum sama dia gitu loh. Sebenarnya dia nggak cinta, sebenarnya dia nggak suka. Dan ternyata setelah aku selidiki, cek dan recheck, si Ramanda kena guna-guna sama si Grace. Aku punya teman namanya Grace Hamonangan Lumba Tobing. Dia itu punya ilmu hitam. Kalian boleh cari tahu, kalau kalian dari aliran putih, cari tahu yang namanya Grace Hamonangan Lumba Tobing. Dia itu punya ilmu hitam. Dia yang buat si Ramanda kayak gitu. Si Ramanda gak pernah suka sama aku, dia hanya kagum aja, karena aku anak Tuhan, merantau kemanapun sama kayak dia, cari Tuhan gitu ya kan, gereja gitu loh. Nah, kami ibadah di sana. Dia suka karena aku mau diajak ibadah juga sama dia. Itu sebenarnya, dia gak pernah cinta sama aku. Jadi orang-orang tahu. Akhirnya kami telepon, aku sempat telepon mama aku kan, entah kenapa jadi kami dua terkena hipnotis apa gitu, jadi bodoh kan. Akhirnya dia bilang, Tan, aku mau telepon mamamu lah, kasih tahu lah kita pacaran katanya. Tersebarlah semua berita kalau kami pacaran. Terus dia ajak lah aku beli cincin kan, aku udah sakit jiwa di situ gitu, udah gila, pacaran apa gitu. Gue nggak merasa dia pacar gue nggak mau ngakuin dia pacar karena dia bukan tipe gue kan. Gue kagum aja gitu loh. Dia ngajak gue beli cincin, ayo Tan katanya. Aduh, aku nggak punya uang, aku bilang. Gak apa-apa, ntar aku bayarin deh katanya. Gak usah, aku bilang gitu, aku nggak mau punya banyak utang, aku bilang. Aduh, ayolah katanya, nggak apa-apa katanya. Hitung-hitung aku traktir kamu deh, kamu udah mau ibadah gini-gini katanya. Kamu duit dari mana ada, aku bilang gitu. Kita kan di sini gini. Ternyata dia anak orang kaya guys, gue nggak tahu. Disenggol nih sama kawan dari belakang kan, ada kawan. Itu anak orang kaya Ramanda, kamu nggak tahu ya katanya gitu. Rupanya si Dewi, ya udah Dewi itu pokoknya. Ramanda itu anak orang kaya tahu katanya. Semakin ilfil. Oh no. Laki-laki kaya. Mendengar laki-laki kaya, gue langsung, dia harus jadi pembantu gue. Pikir gue suruh-suruh aja, nggak mau gue. Mama gue aja disakiti, nikah sama orang kaya tuh hancur banget. Udah terlanjur dendam sama anak orang kaya, nggak suka jadi pembantu. Akhirnya gue ngebentak-bentak Ramanda. Dari sejak gue tahu dia kaya, gue jijik sama dia.
nggak tahu. Dia baik, tapi hanya karena mendengar dia anak orang kaya, gue jijik. Kapan lu ya gue suruh-suruh gue gitu dalam hati. Kami kan udah sah kayak pacaran gitu kan, udah terkenal lah kami pacaran di situ. Padahal kami nggak pacaran. Bakalan kusakiti kau gitu kan Pak. Maksudnya gini, gue kan udah terlanjur jijik sama anak orang kaya, karena bapak gue anak orang kaya, mama gue disiksa gitu kan sama keluarganya, sakit ngeri, nggak mau. Akhirnya si Ramanda ini gue suruh-suruh terus, maksudnya biar dia nggak dekat sama gue lagi gitu kan, biar nggak mau lagi apa ya, ngajak-ngajak gue ibadah apa segala macam. Ramanda beli ini dong, Ramanda ini, Ramanda gini, Ramanda kamu ini, Ramanda ini. Gue gituin dia, ya kan, biar kami nggak dekat lagi gitu loh. Sejak gue tahu dia anak orang kaya, gak mau. Terus diajak kan beli cincin ini, aku bilang, Ramanda, ini kamu pakai uang kamu atau uang orang tua kamu? Kalau uang orang tua kamu, aku nggak mau. Ini pakai uang aku kok, aku kemarin lembur aku dapat uang katanya. Ini lihat buktinya katanya. Wah. Jadi dia yang bayarin cincin kami pakai nama kami gitu kan. Kita tukaran dong Tan, biar kayak orang pacaran gitu katanya. Ya udah aku bilang gitu. Kami tukaran cincin. Tan, aku udah terlanjur suka samamu, aku gini-gini, aku udah bicarain sama orang tua aku, katanya aku mau jadikan kau pacar, gimana kalau datang ke ternyata si Ramanda serius, nggak tahu kenapa. Aku diajak ke Bali gitu kan, aku nggak mau. Singkat cerita, dia telepon orang tuanya kan, dia kenalin aku sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pernah datang, bapaknya pernah datang. Bapaknya direktur utama kayaknya, direktur pokoknya itulah, nggak tau lah. Gue nggak mau kepo juga. Sejak gue dengar dia kaya, gue nggak suka. Intan, aku mau ke Bali dong. Kamu ke Bali dong Intan, katanya. Ntar mama aku bantuin kita, kamu di sini kuliah bareng aku, kuliah sambil kerja gini-gini, kata dia gitu kan. Gue bilang, enggak. Ramanda, kami orang Batak, mama aku pasti marah. Kata mama aku nggak boleh, bilang gitu. Tiba-tiba si Ramanda serius, tapi aku nggak suka mendengar dia anak orang kaya, gue nggak suka. Selesai lah. Tapi terkenal sampai detik itu aku selalu ngajak dia berantem, tapi dia tetap baik, sopan. Dia nangis, Intan kenapa sih jadi kasar kayak gitu sama aku, gini katanya. Nggak apa-apa, bilang aku. Ramanda, terus entah kenapa ya tiba-tiba udahlah, nggak sadar ya, kami ngejalani udah selesai gitu loh, prakernya PKL-nya udah selesai, udah 6 bulan gitu kan, nggak terasa. Ternyata kami setelah 3 bulan itu kan kami pisah departemen, jadi udah jarang ketemu Ramanda kan. Syukurlah pikir gue, di SMS-in, Tan kita ketemu yuk, kita ibadah yuk. Aku nolak. Ayo ibadah yuk, katanya. Aku nggak mau. Intan ke gereja yuk, aku mau. Ditelepon nggak aku angkat, di SMS-nya nggak aku balas. Setelah dikenalkan sama bapaknya, aku udah gini, ini anak semakin serius. Sejak itu kan pulang ke Indonesia dia telepon, aku nggak mau lagi. Sampai 17-18 kali hari itu dia telepon, nggak aku angkat. Udahlah Ramanda, kita nggak usah lah, aku bilang kayak itu. Udahlah, kata aku bilang. Aku juga nggak punya niat untuk menikah gitu guys. Karena aku udah lihat kehidupan mamaku sakit banget, disiksa sama keluarga bapakku yang kaya. Sakit banget. Aku kalau udah mendengar nama anak orang kaya atau laki-laki kaya itu aku nggak mau. Di dalam otakku dia harus kuperbudak, dia harus kusuruh-suruh. Aku harus kasar sama dia. Karena mamaku hancur banget. Mamaku jadi dijadikan gini itu, disuruh-suruh lah, dibentak-bentak lah. Sakit. Aku nggak mau. Pokoknya kalau aku berjodoh sama laki-laki kaya, dia harus jadi pembantuku. Aku nggak mau jadi pembantu dia, aku nggak mau lain. Ternyata Tuhan kabulkan ya, aku sekarang sakit. Jadi buat laki-laki yang mau nikah sama aku, ya harus jadi pembantuku. Pokoknya itulah guys, ceritaku dengan suaminya orang yang sebenarnya aku nggak punya hubungan apa-apa dengan dia gitu loh. Aku nggak pernah godai suami orang, gangguin suami orang. Dan sampai detik ini si Ramanda nggak pernah aku
aku nggak pernah bertemu sama si Ramanda sejak kami pulang dari PKL itu tahun 2008 2009 gitulah. Sejak pulang 2009 ke Indonesia ya, 6 bulan di Malaysia, kami tuh putih banget. Singkat ceritanya ini ya, sampai detik ini aku nggak pernah SMS si Ramanda lagi, nggak pernah teleponan sama si Ramanda sejak kasus itu. Yang membuat aku semakin jijik sama dia karena dia dibilang anak orang kaya. Aku udah nggak srek, udah nggak tertarik. Udahlah Ramanda, udahlah, cuman aku pun niatnya waktu itu mau jodohin dia sama si Laura. Kenapa jadi aku yang malah dijodohin sama ini? Aduh, pikir gue. Kawan-kawanku ngejekin, Intan enak ya pacaran sama orang kaya gitu-gitu. Ambil aja, pikir gue. Gak mau. Padahal Ramanda itu anaknya baik banget, sopan. Ya, jujur. Dia baik banget, baik, pintar, baik, sopan. Kayak bapak gue. Jiwanya kayak bapak gue persis. Tapi dia bukan tipe gue. Nggak. Mendengar dia anak orang kaya, dia kaya ini. Gue kasar sama orang kaya. Sorry. Karena mayoritas orang kaya itu kasar, ya kan? Kasar. Sorry ya kalau gue jelek-jelekin gini-gini. Makanya gue nggak mau lah. Gue nggak suka diperbudak. Siapapun yang mau perbudak gue, dia harus gue perbudak juga. Karena gue pintar. Ya, gue bisa cari duit sendiri. Jangan kasar sama gue anak Tuhan, gue nggak bisa dijahatin gitu istilahnya. Ngingat apa yang dialami mamaku, tiap hari mamaku nangis di depan mataku, hanya gara-gara bapakku anak orang kaya, itu sakit banget. Padahal mamaku pintar, mamaku beasiswa, bisa cari uang sendiri. Mamaku tamatan SPG, Sekolah Pendidikan Guru, dulu mamaku guru honor. Itu kan pekerjaan mulia, kenapa direndahkan? Hanya karena bapakku anak orang kaya, makanya aku dendam sama yang namanya anak orang kaya. Enggak. Ketika mamanya si itulah, aku pernah jadi pembantu di Pluit, mama si Grace bilang gara-gara si Yoyong punya mobil makanya si Sari suka, gara-gara ini, katanya. No, kamu sudah memfitnah gue, Grace. Tidaklah. Pokoknya udahlah guys, selesai dulu. Intinya di sini aku dan Ramanda nggak pernah pacaran ya, aku nggak punya hubungan sama siapa. Itu kami hanya pura-pura. Waktu itu gue hanya ingin menjodohkan dia sama si Laura, tapi meleset ya, salah. Rusak semuanya, dirusak oleh si Grace sama Nangan Lumban Tobing. Itu jahat banget itu orang, punya ilmu hitam itu orang ya. Jadi gue pun punya masalah sama si Grace ini, nanti gue ceritain kalau ada waktu ya, gue bikin video tentang si Grace ini, Grace Hamonang Lumban Tobing ya, bukan si Grace mamanya si Yung itu yang suka fitnah gue, gila-gila harta katanya, padahal dia yang gila-gila harta. Jadi cerita sebenarnya itulah guys. Sampai detik ini gue nggak tahu nomor si Ramanda berapa, nggak peduli ya, nggak mau tahu. Sejak gue mendengar dia anak orang kaya. Makanya buat kalian laki-laki kaya jangan dekat-dekat sama gue kasar orangnya ya. Jangan perbudak gue kalau kalian nggak mau gue perbudak ya. Jangan cari gara-gara sama gue, jangan cari-cari masalah sama gue. Sekalipun gue sakit, pelindung gue ada besar ya, ingat itu ya. Sekalipun keluarga kalian polisi ya, pelindung gue lebih besar daripada polisi kalian itu. Kalian yang mengganggu gue duluan. Kalian suruh anak kecil pukul gue pukul balik anak kecil itu, kalian melapor ke polisi gitu. Kalian pikir gue takut? Kalian cari gara-gara duluan. Kalian yang mukul duluan, tidak kalian rekam. Tiba-tiba gue balas pukul kalian rekam, tunjukkan ke polisi. Gue mukul anak kecil gitu. Padahal anak kecil itu yang lebih dulu nampar gue, pukul gue, nggak kalian rekam. Terus kalian bikin laporan ke polisi, biar polisi percaya sama aduan kalian, laporan kalian gitu. Terus kalian melapor sama keluarga kalian yang polisi, kalian ancam gue harus takut gitu. Enggak ya, walaupun gue sakit, penjaga gue lebih besar dari kalian, yaitu Tuhan Allah ya. Pelindung gue Tuhan Allah.
Jangan ganggu anak Tuhan, itu aja. Jangan sakiti, jangan fitnah. Dosamu yang banyak, yang binasa kau. Gue nggak peduli sih, ya udah lakukan aja. Kalau kamu mau binasa ya itu aja intinya. Bermasalah sama gue, bermasalah di akhirat, itu aja ya. Gue nggak peduli, gue nggak takut walaupun keluarga kalian polisi. Dengar, oke? Gue nggak punya salah sama kalian, gue nggak pernah ganggu kalian, ya. Gue nggak pernah jahat sama kalian. Urusi aja hidup kalian masing-masing ya. Ngaca diri dulu satu-satu. Siapa kalian gitu loh. Buat pengakuan dosa dulu lah. Ya. Itu aja sih. Gue nggak pernah jahat sama siapapun. Camkan itu baik-baik. Jadi gue nggak pernah takut dengan polisi manapun. Gue nggak pernah ya istilahnya melanggar peraturan undang-undang apapun. Gue nggak pernah nyuruh-nyuruh orang masuk Islam, masuk Kristen, nggak pernah ngasut siapapun, nggak pernah. Gue selalu jadi korban. Gue nggak pernah melanggar hukum. Kalaupun gue pernah nampar orang, jahat sama orang, memfitnah orang, maki orang, itu gue hanya mengembalikan apa yang dia tabur supaya dia sadar dan bertobat. Gue punya hak, Tuhan yang ngasih kuasa, Roh Kudus yang suruh. Kenapa? Kalian nggak terima? Jangan jahat sama gue, jangan ganggu gue. Oke, ngerti? Kalian melapor, bikin aduan sama polisi, nggak mempan, kalian pergi ke dukun, ngirim santet sama gue, nggak mempan. Gue nggak bisa disantet. Walaupun kena, saat gue lengah memang kena. Gue pernah kena santet, sering malah. Nih bengkak ini sekarang, gue lagi kena santet ini. Sakit, rasanya sakit, akan keluar darah. Sekarang di sini udah pindah, nggak pernah lah bengkak. Sekarang di sini udah bengkak. Nih bengkak di sini, berdarah, keluar darah, itu tandanya gue kena santet. Cuman gue bilang hati-hati sebelum santet gue, sebelum santet yang kalian kirim ke gue kembalikan ke kalian. Kalian bisa binasa. Jangan ganggu gue, itu aja intinya. Gue nggak punya hubungan apapun sama si Ramanda. Itulah cerita sebenarnya, kami pura-pura pacaran. Karena waktu itu kami PKL, kami dilarang pacaran. Nah, buat kalian yang pernah mencuri uang gue, kembalikan ya. Siapapun kalian, berapa juta yang kalian curi, berapa yang kalian ambil ya. Barang-barang gue yang pernah kalian curi, kembalikan. Ya, KTP gue yang kalian curi, kembalikan. Sampai detiknya ini belum kembali ke tangan gue, KTP ya. Kembalikan, cepet. Oke, sekian dulu ya guys. Sampai di sini dulu video saya ini. Jangan lupa tekan like-nya kalau suka. Kalau kalian ada komentar, ketik aja guna-guna kalian ya, tapi yang sopan. Oke, sekian dulu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Nanti ya aku bahas video tentang si Grace itu, Hamonangan Lumban Tobing ya. Dia punya ilmu hitam. Kalau aku ada waktu, aku ceritakan semuanya. Thanks for watching ya guys. Semoga dari video ini kalian dapat hikmah ya. Bye.